Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi kedua ini tentang proses fasilitasi adalah kelanjutan dari proses konsultasi tadi ya. Baik, ini adalah maksudnya adalah bagaimana kemudian kita akan membedakan tadi third party atau pihak lain yang berperan dalam proses pengembangan organisasi, tadi konsultan, sekarang fasilitator. Saya akan share screen dulu. Nah, di proses fasilitasi jadi memang sedikit ada perbedaan tentang seorang konsultan juga ketika dia dalam teknisnya, ketika dia terlibat dalam proses diskusi pengembangan organisasi tadi, dia juga berperan sebagai fasilitator. Ya. Nah, ada yang perbedaan mendasar nanti ketika jadi ini istilah yang berbeda dibandingkan dengan trainer, ya, pelatih dan sebagainya. Meskipun kalau nanti kita lihat peran fasilitator, ya, itu nanti kita juga bisa ada beberapa perbedaan peran fasilitator ini. Ada sebagai fasilitator yang sekaligus leader, sekaligus pelatih dan lain sebagainya. Tapi nanti kita diskusikan secara berbeda. Kemudian keahlian-keahlian yang diperlukan untuk menjadi seorang fasilitator itu apa saja. Baik, kita akan lihat apa itu fasilitasi sebenarnya. Ada beberapa definisi yang sering dipakai dalam mengistilahkan fasilitasi ini. Misalnya memungkinkan atau menjadikan lebih mudah. Ya. Kemudian juga fasilitasi adalah mendorong anggota organisasi untuk membantu dirinya dengan cara hadir bersama mereka, mendengarkan dan menanggapi kebutuhan mereka. Kemudian fasilitasi juga bisa berarti mendukung individu, kelompok atau organisasi melalui proses partisipasi. Tapi kita lihat dari situ fasilitasi adalah proses sadar dan sepenuh hati untuk membantu suatu organisasi yang multi pihak biasanya ya. Jadi ada beberapa kelompok begitu agar mereka sukses untuk mencapai tujuan organisasi dan bisa menjalankan fungsinya dengan taat pada prinsip-prinsip partisipasi dan juga dinamika organisasi. Dalam melihat definisi ini, nanti kita akan melihat bahwa tugas fasilitator itu ya sebenarnya tidak kemudian keterlibatan di dalam proses pengembangan organisasi itu dia tidak boleh terlalu banyak melontarkan ide-idenya dalam proses pengembangan organisasi itu. Jadi supaya ide itu munculnya adalah bukan dari dia tapi dari peserta organisasi atau dari anggota organisasi ya. Nah ini yang sebenarnya membedakan secara prinsip dari fasilitator tadi Pak, dari fasilitasi tadi. Nah, kemudian tujuan fasilitasi itu apa ya? Kunci utama ada dua hal yang penting yang harus disadari di sini ya. Yang pertama adalah kunci utama kesuksesan untuk pengelolaan proses partisipasi yang efektif itu adalah niat baik dan juga kapasitas semua pihak yang berkepentingan dengan isu yang akan dibahas. Jadi ada goodwill di situ ya. Kemudian juga jika para pihak yang ada di situ, artinya misalnya kalau kita bicara dalam konteks pengembangan organisasi, anggota organisasi itu tidak berpartisipasi dalam mencari solusi bagi masalah mereka. Nah ini dalam situasi yang terbaik sekalipun ini kemungkinan besar proses pengembangan organisasinya malah jadi gagal. Kalau kita misalnya ada pengembangan organisasi terkait dengan penggunaan sistem baru misalnya ya, kalau kemudian ada kesulitan dalam menyesuaikan dengan sistem ini atau ada problem yang terkait dengan misalnya bagaimana anggota organisasi ini kemudian menyesuaikan kompetensinya atau bisa jadi bahkan kaitannya dengan menyesuaikan budaya kerjanya dengan sistem yang baru. Nah, kalau mereka tidak mau ikut terlibat dalam penyusunan alternatif solusinya ya
prosesnya akan atau hasilnya akan tidak optimal atau bahkan gagal. Nah, kemudian bagaimana melaksanakan konsep fasilitasi ini? Ya, tadi dalam proses konsultasi kita sudah melakukan tadi ya, mulai dari pencarian data terkait dengan baik dengan interview, kemudian juga dengan FGD dan sebagainya. Nah, itu di tahapan itu adalah tahap pertama untuk melaksanakan konsep fasilitasi tadi, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dalam organisasi. Kemudian pelaksanaan konsep fasilitasi juga terkait dengan bagaimana mengatasi konflik yang muncul karena pengembangan organisasi. Misalnya tadi ketika sistem yang baru itu bisa menyebabkan atau ada resisten, begitu, ada penolakan, itu kan muncul konflik. Nah, ini fasilitator ini kemudian yang akan memfasilitasi penyelesaian konflik ini. Kemudian membuat keputusan bersama, misalnya ada adjustment, ada kemudian ternyata ini ada hal yang baru yang harus dikerjakan karena ada pengembangan organisasi tadi ya, maka penjadwalan baru atau kemudian bahkan kebutuhan training, keputusan itu dilakukan secara bersama-sama tadi di dalam organisasi itu. Kemudian juga membuat perencanaan bersama, mengatasi persoalan, dan yang penting adalah mendorong organisasi untuk mandiri. Jadi ketika fasilitator ini, karena ini dia bisa jadi third party atau pihak ketiga, ketika dia sudah tidak berada di situ, sudah selesai prosesnya, ya tidak tergantung pada fasilitatornya ya, mereka bisa menyelesaikan sendiri masalah-masalahnya. Nah, kemudian secara teknis apa yang dilakukan oleh seorang fasilitator tadi? Misalnya dalam proses diskusi, ya, ini adalah menyederhanakan apa yang dikatakan anggota organisasi agar lebih fokus ya, atau terkait dengan bahasanya parafrase ya. Kemudian membantu mereka yang tidak runtut dalam berpendapat, misalnya kan ada dalam satu proses diskusi gitu dengan fasilitator begitu, ada yang terlalu menonjol, banyak sekali dia menyampaikan pendapatnya, tapi ada yang juga ada yang runtut, tadi ada yang tidak runtut, melompat-lompat begitu. Nah, ini tugas fasilitator untuk mengatur seperti ini. Kemudian mereka yang pasif ini bagaimana kemudian didorong untuk berpendapat, atau jika mereka berpendapat juga mendapat perhatian dari semua pihak ya. Kemudian ketika ada interupsi, bagaimana menghandle interupsi itu supaya tidak, misalnya interupsinya ternyata tidak relevan, tidak terkait dengan isu yang dibahas, bagaimana mengendalikan, tapi tanpa juga tetap menjaga supaya yang melakukan interupsi tidak tersinggung, atau kemudian, karena kadang-kadang kita juga butuh interupsi dalam proses diskusi itu ya, karena bisa jadi interupsi itu mengingatkan forum itu untuk kembali ke pembahasan juga bisa. Nah, kemudian ini yang penting nanti kita diskusikan juga ya. Fasilitator ini harus konten netral, artinya dia adalah orang yang tidak akan tidak punya pendapat, tidak punya solusi, atau kalau dia punya solusi dia harus menyimpannya terkait dengan isu yang dibahas. Misalnya ketika dia melihat satu kondisi perubahan sistem gitu, yang sebenarnya membutuhkan training bagi anggota organisasi, tapi ide training itu tidak boleh muncul dari si konsultan ini. Ya. Munculnya harus dari peserta yang mereka menyadari ada yang kurang. Jadi kalau dalam bahasanya si fasilitator tadi dia akan berusaha supaya para peserta atau anggota organisasi itu tahu apa yang mereka tidak tahu ya, didorong untuk mereka jadi tahu apa yang sebenarnya mereka, jadi gap masalah itu, kalau gapnya terkait dengan gap kompetensi, itu yang memutuskan, yang mengidentifikasi ya anggota organisasi tadi ya. Ini yang dimaksud fasilitator, meskipun tahu ya problemnya apa, solusinya apa, tapi dia harus
diem. Dia hanya mendorong supaya ide tadi muncul dari anggota organisasi atau dari peserta. Ya. Nah, jadi di sini bahkan nasihat saja kalau tidak diminta ya tidak usah diberikan. Ya. Karena ketika memberikan nasihat pasti akan dipengaruhi oleh nilai pribadi dari fasilitator tadi, yang bisa jadi berbeda dengan nilai pribadi dari peserta atau anggota organisasi tadi ya. Nah, kemudian, nah ini yang juga kelanjutan dari yang proses konten netral tadi, fasilitator juga menjadi proses guide. Jadi dia jadi pemandu dari proses kesepakatan atau solusi-solusi yang muncul dari proses intervensi tadi atau proses diskusi dalam pengembangan organisasi tadi. Jadi mereka kadang-kadang peserta ini kan tidak menyadari ya, tidak tahu bahwa ini sebenarnya yang terjadi adalah proses itu. Jadi fasilitator berperan sebagai pemandu situ untuk proses penyelesaian itu bisa terjadi. Saya akan pindah ke buku dulu, bukunya Galos ini ya. Nah, kita sedikit mundur tadi ke peran-peran fasilitatif ya, peran fasilitatif. Jadi ada 4 peran sebenarnya yang tadi harus muncul dulu, yaitu ada fasilitatif konsultan. Ya, ini adalah murni third party, ini orang luar nanti. Ya, jadi yang di sesi sebelumnya ini fasilitatif konsultan ini orang luar. Kemudian fasilitatif coach, pelatih, ini bisa jadi orang luar third party atau anggota organisasi. Fasilitatif trainer juga bisa orang luar, bisa jadi anggota organisasi. Apalagi fasilitatif leader ini bisa jadi anggota organisasi, bisa jadi pemimpin di situ. Nah, kemudian proses expertnya ini juga, ini kalau yang fasilitas konsultan, coach dan trainer ini memang dia ahli untuk tadi menjadi pemandu proses tadi. Kalau fasilitas leadernya ini skill dan proses tadi. Kemudian untuk tadi konten netral tadi, untuk fasilitas konsultan memang dia karena orang luar tadi ya, dia akan bisa menjaga tadi konten netral tadi. Kalau fasilitas coach gini dan juga leader, dia akan terlibat di situ karena dia akan terdampak nanti ya. Dia dan orang dalam, dia akan terdampak dari proses keputusan itu. Fasilitas trainer, konten expert, bisa jadi kalau dia meskipun anggota organisasi tapi dia berasal dari departemen yang lain. Ini yang membedakan baru. Kemudian proses pengambilan keputusan atau sebagai mediator di sini, kalau fasilitas konsultan mungkin terlibat, ya, demikian juga dengan fasilitas coach mungkin terlibat, ya, ini bisa tidak. Kemudian fasilitas trainer dan juga leader ini jelas terlibat dalam proses pengambilan keputusan ya, dan juga konten decision-nya juga dia akan terlibat gitu. Nah, kemudian ada lagi yang perlu kita diskusikan sedikit tadi, kaitannya dengan keahlian ya, keahlian yang dibutuhkan atau core values yang dibutuhkan sebagai seorang fasilitator. Nilai-nilai yang inti begitu ya. Yang pertama, informasi yang valid ya. Penjelasannya bagaimana terkait dengan core value yang ini. Ini adalah orang men-share semua informasi yang relevan. Kemudian mereka juga membagi informasi yang dipahami oleh anggota organisasi lain terkait dengan alasan-alasannya. Kemudian juga orang akan selalu mencari informasi yang baru, yang informasi yang basisnya adalah informasi yang sudah ada kemarin ya. Kemudian free and informed choice, pilihan-pilihan yang bebas tetapi ada
ada informasi yang mendasari pilihan itu. Ya. Kemudian ada komitmen internal, kemudian juga ada compassion. Compassion itu apa namanya, semacam empati begitu ya. Nah ini core value atau nilai-nilai yang dibutuhkan seorang fasilitator. Ya. Nah itu saya kira beberapa hal yang penting yang terkait dengan proses fasilitasi yang apa namanya sebagai kelanjutan dari proses konsultasi tadi. Baik, saya kira itu diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.